Ibu Dwika. Berprestasi, salam toleransi. Hari-hari. Tapi mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di luar Pulau Jawa, Bapak Ibu. Dari Silang Aceh, dari Medan, kemudian Sulawesi. Mereka dengan presentasi itu ditempel, dipajang supaya mereka bangga dengan karya-karyanya. Sampai dengan Maluku. Kita di sini mau ngapain sih? Kamu nanya? Ya iya, nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Di sini kita akan presentasi proyek komik kita. Perkenalkan, nama saya Gigi. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan komik yang kita buat. Kecil dalam pembelajaran diferensiasi di sekolah yang saya lakukan. Gimana proses belajarnya kok bisa lancar? Barusan kemarin sore ya. Atau dilatih sama Mr. Widi dengan baik gitu ya sampai siaga. Sekolah negeri itu adalah akuntabilitas. Banyak guru yang tidak mempertanggungjawabkan gajinya lah. Belum sebagus apapun ketika tidak ada perubahan mindset dari guru-guru, maka akan seperti hal yang lalu. SD nanti bertiga jam ya kakak. Negeri Petiga. Poin ya Pak, poin ya Pak. Tahun 2023-2024. Memang SD kami sudah lulus sekolah penggerak, tetapi untuk pelaksanaannya baru ke tahun ajaran berikutnya. Kesehariannya pun saya juga sangat bangga dengan keberadaan sekolah ini, terlebih dengan Bapak Ibu guru dan seluruhnya yang ada di sini. Mengapa demikian? Pertama, Ibu Kepala Sekolah ini adalah tokoh DSM. DSM ini gerakan sekolah menyenangkan. Ini perwakilan dari Kota Jogja, beliau adalah leadernya. Kemudian Bapak Slamet Widiantoro ini adalah pengajar praktik yang selalu berkeliling di guru-guru penggerak di Kota Jogja untuk memberikan bimbingan-bimbingan sebelumnya. Sudah kita dengarkan sambutan sekaligus memberikan pencerahan apa yang dinamakan dengan modul Nusantara dan program pertukaran mahasiswa. Mahasiswa ini diberikan kesempatan selama 1 semester untuk berkuliah untuk menempuh pendidikan di universitas lain selama 1 semester. Boleh lintas jurusan, lintas prodi maupun di prodi yang sama. Nah, dalam kurun waktu 1 semester mereka menempuh pendidikan di ITB Siliwangi ini, perkuliahan seperti biasa Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah yang mereka pilih
yang bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang ada di universitasnya asal. Nah, Senin sampai Kamis mereka berkuliah, kemudian Sabtu dan Minggu ada kegiatan namanya modul Nusantara. Modul Nusantara bukan berarti modul dalam salah satu perangkat pembelajaran, tetapi modul yang berisi memperkenalkan budaya-budaya yang ada di daerah asal institusi di Siliwangi. Gitu. Jadi modul Nusantara ini sebetulnya memperkenalkan budaya yang ada di daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Puncak kegiatan dari modul Nusantara ini ada namanya kontribusi sosial. Jadi kontribusi sosial ini mahasiswa memberikan aksi dan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Kebetulan sasaran kami adalah Bapak Ibu guru yang ada di SDN Harapan 1 dan 2 Cimahi. Itu Bapak Ibu. Untuk sasaran di SDN Harapan 1 dan 2 Cimahi, mahasiswa ini membuat 4 kategori. Pertama sasarannya adalah siswa, yang kedua wali siswa, yang ketiga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, dan yang keempat guru-gurunya. Ketika masuk ke aulanya, melihat sekali banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, itu luar biasa. Dan bagi kami akan insya Allah dibawa ke Kota Cimahi, terutama SDN Harapan 1 dan Harapan 2, yang kebetulan saat ini kami itu masih menggunakan kurikulum 13 Bu. Jadi kami belum ke kurikulum Merdeka. Insya Allah mungkin tahun depan kita akan, apabila ada pendaftaran, kita juga akan daftar sama dengan sekolah-sekolah lain, karena di Kota Cimahi juga di program KAP untuk tahun 2023-2024 semua sekolah yang ada di Kota Cimahi sudah wajib mengikuti atau melaksanakan kurikulum kepada kami semua. Dan terima kasih juga kepada PMS, Ibu Vera yang sudah mempercayakan para mahasiswanya untuk berkunjung dan melaksanakan kegiatan di SD kami. Yang notabene Bu, yang seperti itulah SD kami gitu, dengan kondisinya yang banyak keterbatasan. Dibantu kapal-kapalan. Hapunten, abi hapunten. Pilih ya, kelepatan. Oke, next. Nah, di sini mereka setelah belajar itu mereka dengan presentasi itu ditempel, dipajang supaya mereka bangga dengan karya-karyanya itu ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini kenal gitu, tahu gitu ya itu. Nanti next ya. Nah, ini sebenarnya kelas saya tahun 2019 itu ya, apa gitu di kelasnya itu dia nama-namanya gitu. Sudah lama ya, ada pasti langkah kerja mereka. Setiap tempelan itu ada artinya, lebihnya nanti ada di YouTube saya, nanti ada materi-materi yang next mas. Oke, nah ini salah satu yang paling penting gitu ya. Ada Bu Kesti, ada Bu Ade, ada Bu Reza yang di sana itu ya. Nah, salah satunya adalah guru digital kepada Ananda Al-Farabi, Ananda GG sama Ananda Zaka ke depan. Ya. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zaka dan Al. Halo juga Gege. Kita di sini mau ngapain sih? Kamu nanya? Ya iya aku nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Di sini kita akan presentasi proyek komik kita. Perkenalkan, nama saya Gigi. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan komik yang kita buat. Kenapa kita membuat komik ini? Karena di kelas kita sering terjadi perbedaan sosial seperti perbedaan sikap, perbedaan pendapat, dan egoisme. Jadi karena itulah kita membuat komik tersebut yang diperpadukan dengan pembelajaran IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. IPA adalah organ geraknya, PPKN adalah nilai-nilai Pancasilanya, Bahasa Indonesia adalah membuat sinopsis, dan SPDP-nya membuat komik. Kegiatan yang kami lakukan sangat banyak. Contohnya,
membuat jadwal, memonitoring dengan Bapak Guru, dan evaluasi. Dalam proyek pembuatan komik ini, di kelas 5B dibebaskan dalam menentukan tema. Ada beberapa tema yang kami angkat, tapi ini masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berkaitan dengan organ gerak. Salah satu contoh temanya yaitu keberagaman, kebinekaan, saling membantu, dan musyawarah. Di kelas 5B juga dibebaskan dalam memilih aplikasi. Selain aplikasi ada juga loh yang bergambar. Salah satu contoh aplikasinya kayak saya ini. Saya menggunakan Comic Pad Creator dan Comica. Comic Pad Creator fungsinya untuk mencari gambar ini dan teks kalian misalkan ini dan karakter dan lain-lain. Comica untuk membuat sinopsis komik ini. Comica juga bisa untuk membuat komik loh. Salah satu contohnya teman saya ini yang bernama Al-Farabi. Dia membuat komik menggunakan Comica. Silakan Al. Di sini Hadap ke depan, Mas. saya menggunakan aplikasi Mas Snapedit Al. dan Comica untuk membuat komik itu sendiri, memberikan efek pada foto dan memberikan stiker-stiker dan teks. Dan aplikasi Snapedit untuk menghapus objek yang tidak diinginkan. Contohnya bola ini. Sebenarnya saya Obin sedang memegang bola ini, tapi berkat bantuan aplikasi Snapedit, gambar teman saya menjadi hilang. Ya mungkin kalau aku pakai aplikasi InDisplay-X dan juga Pinterest. InDisplay-X berfungsi untuk menggambar dan mewarnai, dan Pinterest berfungsi untuk mencari background. Kenapa kami memilih aplikasi itu? Karena ada salah satu teman saya yang berbakat dalam menggunakan aplikasi InDisplay. Kalau kamu ceritanya kayak gimana, Al? Judul komik aku itu asiknya bermain dan belajar. Temanya itu kegiatan anak-anak pada masa sekolah. Di sini komik saya mempunyai 3 cerita. Yang pertama saat mereka bermain bola. Yang kedua saat mereka memperkenalkan hewan peliharaan. Dan yang ketiga saat permasalahan di sekolah. Pada saat mereka bermain bersama, Farabi tidak sengaja ke mukanya Aziz. Aziz terjatuh seperti ini. Al-Farabi pun meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, ini memperkenalkan hewan-hewan kesukaan mereka. Kucing yang memiliki organ gerak dan tulang pada kakinya. Gecko yang mempunyai organ gerak otot dan tulang pada kakinya juga. Dan burung yang mempunyai organ gerak otot dan tulang pada sayapnya. Dan ikan sana yang tulang pada siripnya. Siripnya ini yang membuat dia bisa bergerak. Yang ketiga, pada saat permasalahan di sekolah. Pada saat Al-Farabi masuk ke sekolah, dia melihat Aziz yang sedang mencoret-coret meja dengan dan Al-Farabi menegurnya. Dan Aziz pun tidak terima dan mereka pun bertengkar. Dan Obin pun memisahkannya. Dia mengatakan, kita jangan bertengkar ya. Dan mereka pun bermusyawarah dan saling memaafkan. Teman saya Zaka juga memiliki komik yang bertema persahabatan Ali dan Samuel yang berbeda agama. Silahkan ceritakan. Nah, jadi judul komik saya ini berjudul Persahabatan Ali dan Samuel yang berbeda agama. Mereka berdua adalah 2 sahabat yang berbeda agama. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap saling berkenalan dan saling berteman. Mereka setiap hari bermain bersama, belajar bersama, apapun pasti bersama. Pada hari Minggu mereka saat zuhur mereka pergi beribadah. Ali ke masjid, Samuel ke gereja. Namun pada suatu hari saat mereka dekat-dekatnya, mendadak Samuel akan pindah keluar kota. Ini membuat mereka menjadi sedih. Meskipun mereka sedih-sedihnya, mereka tetap saling membantu. Yaitu membantu Samuel yang sedang pindah rumah. 6 bulan kemudian, Ali sungguh bosan sekali karena Samuel sudah pindah rumah. Dia ingin sekali chatan dengan Samuel. Dan ternyata di rumah Samuel mempunyai sobarnya Samuel. Ali
video call, dan mereka bermain game bareng dengan reporter. Gege, bagaimana ceritamu? Kalau ceritaku bertema tentang senangnya membantu orang lain. Ceritanya, Hisoka dan Haruka yang berasal dari Indonesia dan berkuliah di Jepang ingin kembali ke negara asalnya atau berlibur gitulah. Intinya, mereka menginap di hotel selama beberapa hari. Lalu karena Haruka merasa bosan, Hisoka menyarankan kalau mereka akan ke kebun binatang. Setelah mereka sampai di kebun binatang, mereka bertemu dengan kakak angkatan mereka, yaitu Kak Kiki. Kak Kiki sedang menggendong sebuah kelinci. Lalu Hisoka bertanya, "Ah, kenapa kelincinya?" Kak Kiki pun menjawab, "Kaki kelincinya patah." Lalu Haruka pun bertanya, "Kenapa bisa, Kak?" Lalu Kak Kiki menjelaskan secara rinci. Lalu mereka berinisiatif membantu Kak Kiki untuk mengobati kelinci tersebut. Setelah mereka membantu Kak Kiki, akhirnya Kak Kiki memberikan imbalan, yaitu mengajak mereka jalan-jalan ke sekeliling kebun binatang. Jadi kesimpulannya, meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan saling membantu. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu menggambar ini. Ceritanya dibuat oleh yang lainnya yang suka buat cerita, namanya Mbak Baby sama Mbak Gigi ini. Terus Mbak Cynthia yang membuat namanya gambar ini satu persatu digambar, ya. Makanya dibuat gambar satu persatu gitu ya sampai tetap ini. Terus satunya Mas Jaka menggunakan comic creator karena dia agak kesulitan, maka dia lebih mudah dengan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kecil dalam pembelajaran diferensiasi di sekolah yang saya lakukan gitu ya, selain pembelajaran yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih atas sambutannya dari Bapak sekalian. Mohon maaf kalau saya dan anak-anak saya ini masih ada kekurangan dalam memberikan. Semoga nanti bisa dibawa sesuatu yang baik-baik ke Cimahi, sesuatu yang buruk tinggal presentasinya. Biasa mahasiswa kalau presentasi baca kan, ya baca gini, baca PPT kan, bikin PPT tuh tulisannya banyak, nggak menjelaskan cara bermakan. Ini saya pengen tahu gimana proses ngapalinnya gitu ya, gimana proses belajarnya kok bisa lancar. barusan kemarin sore ya. Atau dilatih sama Mr. Widi dengan baik gitu ya sampai siang dan malam, atau gimana cara latihannya? Coba satu-satu ya, pengen tahu. Kalau kita disuruh video callan bareng gitu, video callan sambil latihan. Terus sampai di sekolah juga latihan. Kemarin tapi barusan ya. Berapa lama itu latihan? Sampai sehari. Wow. Berapa jam doang? Jam doang, tepuk tangan dong. Keren banget. Misalnya diimprovisasi. Bisa improvisasi. Keren banget. Jadi nggak ada apa kata per kata, tapi cukup poin-poinnya apa yang mau disampaikan gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari ini, mungkin tadi belum ngobrol. Yang terakhir nih. Video callan bareng sore sama malam ya paling. Mereka palingnya ya dicatat-catat, terus dihafal, baca terus-terusan sampai hafal. Ya. Udah terbiasa di kelas. Udah biasa di kelas masalahnya, Pak. Udah sering di kelas. Iya. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi mungkin ya. Sekali lagi dong tepuk tangan ini untuk. Ya, terima kasih Nak. Ya, silakan duduk kembali. Nah, empatnya juga kan salah satu tema komunikasi. Nah, kita itu aneh, siswa itu kalau istirahat ngomongnya kenceng, wah teriak-teriak. Tapi ketika disuruh presentasi, dia nggak mau, nggak bisa urut gagasan. Ya, mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin pemahaman cara itu sendiri. Yang kedua mungkin belum terbiasa karena terbiasa guru yang membaca. Nah, ingin tahu dong tips dan trik supaya anak-anak bisa komunikasi selancar teman-teman tadi, kemudian supaya si anak bisa sistematis ya. Tadi kan sistematis sekali, terstruktur sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat inovasi dari guru-guru di sini kan
sebetulnya kalau kita berbicara teori kan banyak ya, teori praktek, tapi kalau kita tarik ke akar ini sebetulnya buah dari akuntabilitas yang baik dari guru-guru. Nah, itu kan persoalan di public school ya, di sekolah negeri itu adalah akuntabilitas. Banyak guru yang tidak mempertanggungjawabkan gajinya lah begitu, sehingga tidak betul-betul ngajar dengan baik. Tapi kalau lihat di sini kan luar biasa. Nah, kenapa bisa teman-teman guru di sini begitu passionate ya, begitu akuntabilitas sehingga akhirnya nanti bisa menciptakan budaya positif yang baik. Itu 2 pertanyaan. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu. Ya, teman-teman semuanya ya, tentunya kita pernah jadi mahasiswa dulu waktu itu. Maka belajar dari saya mahasiswa itu kurang percaya diri pada saat mahasiswa saya, karena memang dosennya ya seperti zaman dulu gitu. Maka ada perubahan yang pertama yang dilakukan dalam sebuah sistem adalah perubahan mindset gitu. Jadi ketika saya berpikir bahwa kurikulum sebagus apapun, ketika tidak ada perubahan mindset dari guru-guru, maka akan seperti hal yang lalu-lalu gitu ya. Bagus kurikulum merdeka, kurikulum 13, tapi ketika guru-guru tidak mau berubah dari sekarang saat ini, maka tidak akan berubah. Maka dari situlah kita berpikir bahwa yang pertama dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia adalah guru. Nah dari sini maka saya juga berpikir bahwa anak-anak saya ini akan menjadi generasi emas pada tahun 2045 dan sebagainya nantinya ke depan, bahwa saya adalah yang cukup prihatin bahwa saya adalah program Abiko saya ini adalah anak-anak itu pada saat bertahun-tahun gitu ketika disuruh tunjuk jari gitu sampai kemarin P5 ya guys ya, itu tidak ada satu pun yang menunjuk gitu ya guys ya, ada yang menunjuk dari untuk saya berani gitu. Maka dari situlah saya prihatin sekali. Maka kemampuan komunikasi ini maka saya dorong dari, memang udah bertahun-tahun ya, memang sudah 3 tahun, dan mungkin pada saat karena saya kebetulan guru IPA ya, karena guru IPA. Saya guru IPA SMP Pak, jadi guru SD ini kesasar. Tetapi karena memang prosesnya IPA kan seperti itu ya Pak. Jadi ada dia mengamati, dia mengkomunikasikan gitu. Dan itu suatu hal yang jadi sebuah kebiasaan dan saya harus lakukan itu dalam setiap pembelajaran saya. Jadi matematika mereka harus presentasi, bahasa Indonesia mereka harus presentasi, SBDP mereka presentasi, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika tadi anak tadi, ketika 1 hari saja bisa, itu bukan karena 1 hari dia berlatih, tetapi karena proses yang panjang gitu dari semester awal lalu, mereka selalu presentasi ke depan untuk berkomunikasi, mereka belajar. Kalau di belakang istirahat itu wow berani, tapi kalau pas di depan dia nggak berani, seperti mahasiswa sama gitu ya. Di belakang berani dosennya, di belakang berani gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi prosesnya agak panjang. Jadi mereka berlatihnya panjang gitu ya. Jadi mulai dari mereka nggak bisa, ada namanya belajar tutor sebaya. Ada di video saya yang pembelajaran guru inspiratif itu, bagaimana anak yang sudah bisa seperti Mbak Gigi nanti mengajari temennya yang tidak bisa tutor sebaya. Mereka membantu mengajarinya sampai mereka bisa. Jadi kalau Mbak Gigi ini sudah pinter, karena kemarin juga sudah tampil di lomba gitu ya, Alfarabi sudah pernah juara juga, itu mereka membantu temennya tutor sebaya. Berikan dengan ikhlas, dengan senang hati, mereka mampu menuangkan ide-idenya dengan berbicara, komunikasi. Oh kamu kakinya sakit ya, terus nggak bisa jalan ya, saya bantu ya, itu yang sakit. Misalnya matanya sakit ya, kamu harus di depan duduknya ya, maka saya bantu dong baca gitu. Mereka mau untuk minta tolong tanpa dia malu, karena dia temannya gitu. Artinya seperti itu. Jadi, oh saya nggak bisa ini bantu. Ya, silahkan nanti tanya sama anak-anak, dia biasa. Jadi ketika anaknya hal ini jadi sebuah kebiasaan di kelas saya, maka ketika ada anak yang tidak bisa, mereka langsung datang ke tempatnya Alfarabi yang jago matematika itu ya, atau Mas Azaka yang termasuk pintar matematika juga, mereka datangi dia, langsung datang ke tempatnya Alfarabi, nanti Alfarabi langsung membantu. Dan situlah komunikasi, latihan komunikasi mereka itu, mereka mengkomunikasikan materi-materi yang ada. Saya katakan sama anak, ketika kamu itu sampai tahap mencapaikan bisa berkomunikasi dengan temanmu, berarti kamu sudah menguasai kompetensi itu. Jadi sampai dia mengomongkan ke orang lain seperti ini, berarti kamu sudah puasa. Tapi kalau kamu belum bisa ngomong sama temanmu, ngajari temanmu, berarti kamu belum bisa. Seperti mahasiswa, kalau mahasiswa itu belum bisa mengkomunikasikan idenya, gagasannya, berarti mereka belum menguasai sampai tahapan
level itu. Maka komunikasi ini adalah punya kepala sekolah yang luar biasa, Bu Susi gitu, yang selalu memotivasi, Bu Kesti juga yang selalu menjadi contoh untuk berbicara, kemampuan komunikasi di depan, ada Bu Resa juga. Satu tim ini maksudnya intinya teman-teman saling mensupport Pak, jadi saling mensupport untuk di sekolah negeri nanti hal biasa saja udah digaji kok, sudah ke-3K gajinya udah banyak, ngapain susah-susah gitu. Bukan seperti itu, artinya kita punya kesadaran diri bahwa ketika seorang guru itu punya sadar diri untuk mau belajar, jadi membangkitkan diri bahwa diri saya itu bisa jadi contoh bagi yang lainnya, bahwa saya contoh ketika nanti saya berbuat seperti ini, nanti teman saya mesti jadi contoh. Nanti kadang dia mungkin contohnya sedikit, bertahap gitu. Sama yang sepuh ya kita nggak usah memaksa, tapi nanti kita bantu begitu. Jadi nanti saya komik digital, saya sudah bisa, saya sharing ke praktik baik ke teman-teman semuanya. Selanjutnya nanti teman-temannya mencoba dan Bu Kesti termasuk membuat proyeknya itu adalah komik digital juga. Jadi seperti itu. Jadi sudah belajar sosial emosional. Nah, di sini pertanyaan saya, nah gimana sih cara menghadapi siswa yang terlalu introvert atau yang terlalu tertutup saat ada sesuatu masalah terjadi, misalnya perkataan teman yang menyinggung perasaannya, sehingga hal itu mempengaruhi atau menghambat pola belajar siswa tersebut atau pola belajar siswa menurut para ibu-ibu guru atau teman-teman sekalian. Dari situ ketahuan sejauh mana tadi betul juga Mbak sampaikan, setiap kelas itu tidak membedakan tetap sama yang anak KBK juga belajarnya sama, tetapi ada pengecualian baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya juga. Di situ saya pernah itu 3 satu kelas itu. Diharapkan dari pemerintah Kota Jogja menyatukan semua kondisi anak dalam satu lingkup pendidikan yang sama. Tetapi kalau sudah disatu dengan anak-anak yang biasa-biasa saja, itu dan bersosialisasi sehari-hari mereka bergaul seperti teman-teman yang lain juga. Jadi anak tidak membedakan ini anak pinter, ini bodoh, ini anak kurang ini, kurang itu dan lain-lain. Sehingga apa kelebihan-kelebihan yang tadi disampaikan tadi nanti akan muncul dengan sendirinya di depan anak-anak yang lain. Ya. Dari Cimahi, semoga apa yang sudah diberikan kepada kami akan bermanfaat buat kami, tetapi mohon maaf sekali kami tidak menyediakan kenang-kenangan balik, tetapi kami ingin Yang bisa ikut nyanyi ayo.
capek dipaksa sekarang mahasiswa merdeka bertugas sementara untuk rakyat semuanya. Ya.